Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar ini, kami selaku khatibah mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, iman kita dan amal soleh kita sebagai bekal untuk menghadapi kematian kita, sebagai bekal untuk menyongsong kampung akhirat setelah kita meninggalkan kampung dunia ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian wahai umat manusia, dan sebaik-baik perbekalan adalah bekal takwa, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang bagi alam semesta ini. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah pernah mengatakan, ad-dinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wad dar'i lil qabaihi. Agama ini dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan dan membendung kerusakan. Dan di antara kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan yang paling fundamental adalah menjaga 5 perkara pokok yang disepakati oleh seluruh agama, yaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga kehormatan, menjaga akal, dan menjaga harta. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Islam datang untuk menjaga 5 perkara ini dengan melakukan upaya-upaya menguatkan dan meningkatkan penjagaan 5 perkara ini dan melarang segala hal yang dapat mencoreng dan merusak 5 perkara ini. Di antara hal penting yang sangat dijaga agama Islam adalah menjaga kehormatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Hajjatul Wada, pada saat wukuf di Arafah, beliau berpesan kepada para jamaah haji, dan itu adalah pesan untuk kita semuanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, nyawa-nyawa kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya hari ini, seperti haramnya bulan ini, dan seperti haramnya negeri ini. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, al-muslimu akhul muslim,
haramun alaihi damuhu wa maluhu wa irdah, bihasbi imri'in minasyarr an yahkira ahahul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Haram atasnya darahnya, nyawanya, hartanya, dan kehormatannya. Cukuplah sebagai kejelekan bagi seorang muslim jika dia merendahkan saudaranya yang lain. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Para sidang Jumat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat menghimbau kepada kita, sangat menekankan kepada kita untuk menjaga kehormatan seorang muslim, menjaga kehormatannya dimanapun kita berada. Dan ini adalah ibadah yang sangat mulia di mata para ulama kita, para ulama salafus saleh yang kita menisbatkan diri kepada mereka. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, adraknas salaf wa hum la yarawnal ibadata fi saumin wala salah wa innama fil kaffi an a'radhin nas faqaimul lail wa saimun nahar illam yahfad lisanahu aflasa yaumal qiyamah. Kata beliau rahimahullah, kami mendapati para ulama ussalaf, mereka tidak menilai ibadah itu hanya solat dan puasa saja, tetapi yang paling penting bagi mereka adalah mengerem diri dari mencoreng dan menodai kehormatan manusia. Orang yang solat malam, yang rajin solat malam, yang rajin puasa sunnah, tapi dia tidak menjaga lisannya dari menodai kehormatan saudaranya, maka dia adalah orang yang akan bangkrut besok pada hari kiamat. Demikian juga, ini adalah pesan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah bahwa ada seorang yang mengirimkan sepucuk surat kepada Ibnu Umar, meminta wasiat kepadanya, wasiat yang singkat dan padat. Maka apa jawaban sahabat Ibnu Umar? Beliau menulis dengan kalimat yang singkat, inna hadzal ilma katsir walakin in istata'ta antal qawah walakin in istata'ta antal qawah khamisal batni an amwalihim khafifadh dhahri an dimaihim kafal lisani an a'radhihim laziman li amri jama'atihim faf'al. Kata beliau rahimahullah radhiyallahu an, beliau menulis menjawab, sesungguhnya ilmu ini banyak. Kalau aku mau mencatat wasiat-wasiat tentu akan luas dan banyak. Tetapi jika kamu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan punggungmu ringan dari darah-darah manusia, yakni tidak membunuh mereka, perutmu kosong dari harta-harta mereka, maksudnya tidak mengambil harta manusia, dan lisanmu selamat dari menodai kehormatan-kehormatan mereka, dan kamu mengikuti jamaah kaum muslimin, tidak memberontak para pemerintah, maka lakukanlah. Wassalam. Itulah wasiat singkat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Salah satunya adalah agar kita menjaga kehormatan saudara kita. Dan ini ma'asyiral muslimin ditanamkan oleh para ulama kita kepada keluarga mereka, kepada anak-anak mereka. Diceritakan oleh As-Sirazi bahwa suatu saat beliau tidak bisa tidur karena berjaga malam membantu orang tuanya, dan di sekelilingnya orang-orang yang sedang tidur. Maka dia pun sholat malam, kemudian membaca mushaf, lalu berkomentar, wahai ayahku, salah seorang di antara mereka, yaitu orang-orang yang ada di sekelilingnya, tidak sholat malam. Dia tidur seperti mayat. Maka sang ayah memberikan nasihat yang sangat berharga kepadanya. Ya bunayya, ya ruha abik, lau nimta lakana khairan laka. Wahai anakku, wahai belahan jiwaku, andaikan kamu tidur, tentu itu akan lebih baik bagimu.
daripada kamu mencela makhluk, daripada kamu menodai kehormatan manusia. Begitulah para ulama ussalaf. Mereka menganggap bahwa ibadah bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, tetapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu ibadah, menjaga lisan kita, menjaga diri kita dari mencela, dari menodai kehormatan saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Jika kita memperhatikan syariat Islam yang mulia ini, banyak syariat-syariatnya menekankan kepada kita untuk menjaga kehormatan sesama kaum muslimin. Setidaknya ada 5 poin penting sebagai contoh bagaimana Islam sangat menjaga kehormatan umat manusia. Pertama, Islam melarang kita untuk menuduh sembarangan manusia dengan zina atau liwat, bahkan memberikan hukuman yang sangat keras kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang beriman, wanita-wanita yang suci dengan tuduhan zina, padahal mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah mereka 80 kali. Jangan kau terima persaksian mereka selama-lamanya, karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya dosa menuduh saudara sesama muslim dengan zina, dengan liwat, ya, tanpa mendatangkan saksi dan bukti seperti yang tersebut di dalam ayat. Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan 3 hukuman. Semua itu demi menjaga kehormatan saudara kita sesama muslim. Contoh yang lain, bagaimana Islam menjaga kehormatan saudara kita. Islam melarang untuk mencela, menghina, mengolok-ngolok, membuli saudara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fiskun wa qitaluhu kufrun." Mencela sesama muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Tidak cukup sampai di situ. Islam bahkan melarang kita mencela hewan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La tasubbudik fa innahu yuqidhukum lis-shalah." Jangan kalian mencela ayam karena dia membangunkan kalian untuk salat. Tidak cukup sampai di situ. Islam juga melarang kita mencela orang-orang yang sudah meninggal dunia. La tasubbul amwat fa innahum qad afdhau ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena mereka telah melalui perbuatan mereka. Tidak cukup sampai di situ juga. Islam bahkan melarang kita untuk mencela para pendosa. Pernah ada seorang yang pemabuk minum khamar, dicambuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian oleh para sahabat. Ada di antara mereka yang mencelanya, "Ahzakallah, semoga Allah menghinakanmu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "La taqulu hakadha wa la tu'inu alaihi syaitan." Janganlah kalian mengatakan ini. Janganlah kalian membantu setan untuk merendahkan dan mengobarkan api bermusuhan. Yang ketiga, di antara contoh bagaimana Islam menjaga kehormatan sesama muslim, Islam melarang kita dari ghibah, yaitu menyebut kejelekan-kejelekan saudara kita tanpa kehadirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Wala yahtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu." Ya, janganlah seorang di antara kalian menghibah, menyebutkan kejelekan saudaranya, aib dan cacat saudaranya. Apakah kalian ingin untuk makan bangkai saudara kalian? Fakarihtumu, pasti kalian tidak akan mau. Yang ketiga, di antara contoh bahwasanya Islam sangat melarang kita untuk mencoreng kehormatan saudara kita. Islam melarang untuk menuduh saudara kita
dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dengan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan Islam mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man qala fi mu'minin ma laysa fi, hubisa fi radghatil khabal, hatta ya'tiya bil mahraji mimma qal." Barang siapa yang menuduh saudaranya sesama mukmin dengan tuduhan yang tidak benar, maka dia akan ditahan di lumpur neraka sampai dia mencabut ucapannya. Dan di antara contoh bagaimana Islam menjaga kehormatan saudara kita sesama muslim, Islam menganjurkan kepada kita untuk membela kehormatan saudara kita sesama muslim. Terlebih mereka adalah para ulama dan orang-orang yang saleh yang jauh dari tuduhan tersebut. Nabi SAW mengatakan, "Man dzabba an irdi akhihi, raddallahu alaihi wajhahu anin nari yaumal qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari neraka besok pada hari kiamat. Begitulah ma'asyiral muslimin, bukti-bukti bagaimana Islam menganjurkan kepada kita untuk menghormati, untuk menjaga kehormatan saudara kita sama muslim. Maka mari kita semuanya ma'asyiral muslimin, kita jaga saudara-saudara kita jaga kehormatan kita jaga kehormatan saudara-saudara kita, karena saudara kita adalah bagian dari kita. Alangkah menariknya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala mengatakan perumpamaan orang-orang yang beriman dengan orang-orang beriman yang lainnya seperti mata dengan telapak tangan. Jika mata meneteskan air mata, maka telapak tangan akan mengusapnya. Dan jika telapak tangan kesakitan, maka air mata akan meneteskan air mata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga lisan-lisan kita, menjaga hati kita, dan menjaga kita semuanya dari dosa-dosa dan dari siksa neraka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya para penuntut ilmu, para santri dan santriwati yang akan menyongsong imtihan semester akhir, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan imtihan sebagai wasilah untuk memperkuat ilmu kita. Karena ilmu, sebagaimana kata Rabi'atul Ra'i, al-ilmu wasilatun ila kulli wa fadilah. Ilmu adalah sarana menuju semua kebaikan. Dan perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan doa, karena dia adalah senjata seorang mukmin. Perbanyak doa, merengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang mustajab, termasuk di hari ini, di hari Jumat ini. Dan antara azan dan qomat, di sepertiga malam terakhir ketika turun hujan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa minta doa orang tua, karena doa orang tua mustajab. Salasu da'awatin la turada, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya wa da'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Demikian juga ma'asyiral muslimin, ayyuhal ihwatut talabah wa talibat, hendaknya bagi kita bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan imtihan ini dengan sebaik-baiknya. Karena ini bagian dari jihad fi sabilillah. Jihad bukan hanya dengan pedang, ada jihad yang lebih utama daripada itu, yaitu jihad dengan ilmu. Fa'iddu lahum mastata'tum min quwwah,
Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin mempersiapkan kekuatan mereka untuk menghadapi musuh, maka demikian juga persiapkan diri kalian dengan senjata ilmu, dengan senjata hujjah untuk menghadapi syubhat dan menghadapi syahwat yang akan datang mengelilingi kita. Demikian juga kami berpesan untuk para santri dan santriwati, pada saat imtihan hendaknya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita jujur dan tidak melakukan penipuan-penipuan, nyontek atau yang lainnya. Karena walaupun ustadz kita tidak melihatnya, walaupun pengawas tidak mengetahuinya, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukanlah golongan kami. Lebih baik kita memiliki nilai yang tidak seberapa daripada kita memiliki nilai yang spesial tapi hasil ketidakjujuran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, terutama di hari Jumat yang mulia ini, terutama di saat kita berkumpul di tempat yang mulia ini, karena ini adalah faktor terkabulnya doa. Mari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, istri dan anak-anak kita, para santri, para ustadz, para pegawai, dan semua saudara kita dimanapun berada. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari nerakanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih wulata amrina, Allahumma aslih syababana wa nisa'ana wahfad awladana minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma hfadna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma hfadna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, qal sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma innaka afuw tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.